Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an sahihan mubarakan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah di petang ini taufik dan ridhonya untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Dan kita telah sampai sudah mulai masuk ini bab yang ke-54 dari 56 bab Bab ke-54 tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada 14 hadis, 14 riwayat. Sudah dua riwayat yang kita baca dan kita pelajari tentang wafatnya Nabi. Yang terakhir adalah dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Bunda Aisyah adalah tempat bersandarnya Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berada di lengan di lengannya Siti Khadijah, dan sebelum wafat itu beliau sempat buang air kecil terlebih dahulu, kata Bunda Aisyah. Nah, kita lanjutkan karena ini ada 14 riwayat yang cukup banyak ini. Kita lanjutkan riwayat berikutnya, nomor 387. Fanaqul faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Al-Laitsu an Ibn al-Hadi an Musa ibni Sarjis anil Qasim bin Muhammad an Aisyata annaha qalat. Dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ibnul Hadi, dari Musa bin Sarjas atau Sarjis, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, dan beliau sedang menghadapi kematian.
apa namanya itu sekarat ya, atau saat-saat menjelang kematian itu mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa indahu qadahun fihi ma. Ya. Di sisi beliau ada qadah. Qadah ini lebih besar dari gelas, ya, lebih kecil dari mangkok. Muk lah kali muk. Yang paling besar itu sebesar inilah kira-kira. Ya. Di dalamnya ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, dan beliau masukkan tangannya ke dalam bejana itu, qadah itu atau gelas itu. Thumma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau usap wajahnya dengan air tersebut. Thumma yaqulu, kemudian beliau berkata, Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau qala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi beratnya kematian. Ya. Mungkarat itu artinya beratnya kematian. Ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan sakaratil maut. Tolonglah aku ya Allah dalam menghadapi sakaratil maut. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini situasi sebelum Rasul wafat, ya bisa dikatakan saat-saat ya sebelum Rasul wafat, di mana diceritakan tadi oleh Ibunda Aisyah. Ya, saya melihat betul, kata Ibunda Aisyah, Nabi menghadapi kematian itu ya, terasa oleh beliau bagaimana kematian itu mendatangi, dan memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah diberitahu ya beberapa hari sebelumnya bahwa ajal beliau sudah dekat, ya sudah dekat. Orang tidak pernah diberitahu kapan persisnya kematian, tapi orang-orang saleh diberitahu Allah ya tentang dekatnya kematian. Nah, itu dikasih tanda-tanda, dikasih pemahaman dan ilham macam-macam. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Ya. Maka beliau setahap-setahap terasa tuh kematian itu mendekat. Ya. Nah, beberapa kali sebelum wafatnya itu Rasulullah SAW beberapa kali itu nyaris pingsan. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan pingsan. Bukan nyaris pingsan, memang pingsan. Karena tingginya panas badan beliau, demam tinggi. Ya, karena beratnya saat-saat sakaratnya beliau itu. Beberapa kali pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nah, tadi dikatakan dalam riwayat Rasulullah punya bejana air ya. Dia ambil air di situ. Nah, itu untuk mengusap wajahnya ketika sadar dari pingsan. Sadar, bejana diambilnya diusapnya wajahnya, ya. Atau ketika beliau nyaris pingsan, ya, diambil air itu diusap supaya tidak jadi pingsan. Ya karena panas tinggi kan bisa begitu ya. Panas tinggi itu mulai bisa mulai kabu pencalian. Ya, kalau ini dikompres. Dan memang Rasul sebelum wafat itu kan beliau ada juga dalam riwayat itu meminta kain ya, kemudian diikat ke kepalanya, diikatkan, ada juga riwayat seperti itu. Tapi yang ini menjelaskan bahwa Nabi mengambil air dan mengusapkan air itu ke wajah beliau ya, untuk mendinginkan tubuhnya, panasnya itu ya. Kalau di sini dikatakan fayaf'alu dzalika li yufiqa, beliau kerjakan itu agar beliau tetap sadar. Nah, maka
Kata Imam Bajuri dalam penjelasannya, disunnahkan melakukan yang seperti ini terhadap orang yang sedang sakarat bil air. Dia melakukan sendiri atau orang lain yang melakukan itu. Nah, ya. Ya, selama orang yang sedang sakarat ini tidak keberatan untuk diperlakukan seperti itu. Ya, karena tidak semua orang juga tahu bahwa yang begini ternyata oleh ulama dianggap sebagai satu kesunahan. Ya. Thumma, tadi setelah mengusap itu, karena beratnya sakaratul maut itu, panas tinggi, ya, melanda tubuh Rasulullah SAW, sampai beliau berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala munkaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dari munkaratil maut, hal-hal yang dimungkari, diingkari, ya, dari kematian ini. Maksud diingkari itu sesuatu yang tidak diinginkan dari kematian. Apa itu? Asyada'id, kondisi beratnya kematian. Ya, atau yang lebih umum disebut dengan sakaratul maut, ya. Sakaratul maut. Sakaratul maut. Itu masih sempat Nabi berdoa, berarti masih ada kesadaran di waktu itu. Nah, itu beberapa saat sebelum wafat. 388. Haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Al-Ala an abihi an ibni Umar an Aisyah qalat. Dari Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, dari Mubashshir bin Ismail, dari Abdurrahman bin Ala, dari ayahnya, ya, dari Abdullah ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, masih Siti Aisyah ini riwayatnya, la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya al-ghibtah, beliau katakan la aghbitu ahadan, saya, arti aghbitu itu la atamanna an akuna lahu mithlama lil ghairi, ya. Artinya Ibunda Aisyah apa ya bahasanya lebih pas, tidak berharap, begitu ya. Aku tidak berharap, ya, melihat seseorang, la-aghbitu ahadan bihawli mautin, saya tidak berharap melihat seseorang yang menghadapi kematian itu dengan ringan, ya. Setelah saya melihat betapa beratnya kematian Rasulullah SAW. Nah, maksudnya begini, Rasulullah SAW saja itu berat kematiannya, ya. Dan beliau adalah orang yang paling mulia. Ya. Orang yang paling mulia saja itu kematian itu berat bagi beliau, sampai beliau tadi minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dari kesulitan sakaratul maut itu, ya. Maka Siti Aisyah tidak berharap kepada dirinya, ya. Bahkan untuk diri ini tidak berharap agar melihat orang yang ringan kematian, karena kalau ringan berarti kan bertolak belakang dengan keadaan Nabi. Dikhawatirkan, ya,
dikhawatirkan kalau ringan itu dia kondisinya justru tidak dalam kemuliaan. Karena keadaan Nabi ketika wafat adalah manusia yang mulia itu wafatnya dalam keadaan sakaratul maut yang sangat berat. Nah, coba seolah-olah kalau orang mulia itu berat di sakaratul maut. Tapi kalau orang tidak berat sakaratul mautnya bisa jadi kurang kemuliaan dirinya. Nah, Ibunda Aisyah tidak ingin menyaksikan ya, atau beliau tidak berharap akan wafat pula dalam keadaan sakaratul maut yang ringan. Ya, seperti itu. Yang jelas dari hadis ini kita mendapat pelajaran ya, dari Bunda Aisyah ini, bahwa janganlah kita kemudian menganggap beratnya sakaratul maut itu tanda dari su'ul khatimah. Ya, payah nanya mati. Ya. Lama sakaratnya. Rasul aja lama sakaratnya. Rasul aja susah menghadapi kematian. Jadi tidak ada hubungan antara beratnya kematian dengan su'ul khatimah, itu tidak ada hubungan. Bahkan tidak ada hubungan ya, bentuk orang itu ketika wafat dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak usah kita membuat persepsi seperti itu ya, karena Rasul sendiri wafatnya susah berat. Nah, ya, seperti itu. Di sini ditegaskan oleh Imam Bajuri, walhasil anna syiddata laysat amaratan ala su'in wala diddihi was-suhulah laysat amaratan ala khairin wala diddihi. Kesimpulannya bahwa beratnya kematian bukanlah satu tanda buruk atau tidak buruknya kematian atau baiknya kematian. Begitu pula mudahnya kematian itu bukan pula tanda tentang baik atau buruknya kematian. Tidak usah dihubungkan antara itu dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya, kadang-kadang kan di masyarakat banyak yang begitu, sering ya. Karena jadi bahan omongan ya setelah seseorang meninggal. Tidak ada kaitannya ke sana. Ya, memang tentu kita meminta agar sakaratul maut itu tidak berat. Nah, sebenarnya Rasul meminta kan? Rasul meminta tadi itu, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Minta. Tadi kalau kita kemarin tanda ciri utama husnul khatimah itu adalah wafat dalam keadaan muslim. Nah, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Adapun nanti dalam keadaan ibadah, nah itu mah bonus, ya. Bonus seperti itu. Qala Abu Isa, Imam Abu Isa At-Tirmizi mengomentari sa'altu Abu Zur'ah faqultu lahu man Abdurrahman bin Ala hadha. Saya bertanya kepada Abu Zur'ah, guru beliau, ya, siapa ini Abdurrahman bin Ala, perawi dalam hadis, ya. Maka dijelaskan oleh guru beliau, Abdurrahman bin Ala bin Al-Lajjaj. Nah, ini sekiranya ada yang membaca kitab ini kemudian punya pertanyaan yang sama dengan Imam Tirmizi tentang status orang bernama Abdurrahman bin Ala. Baik, kita tentu tidak terlalu ini ya, kita bukan ahli hadis ya, tapi bagi orang ahli hadis yang baca kitab ini bisa jadi muncul pertanyaan seperti itu, ditambahkan komentar sedikit tentang perawi oleh Imam Tirmizi. Kita pindah berikutnya. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakr wa huwa ibnul Mulaiki an ibni Abi Mulaikah an Aisyah qalat, dari Abu Quraib Muhammad bin Ala, dari Abu Muawiyah, dari Abdurrahman bin Abi Bakr, dan beliau adalah ibnul Mulaiki, dari ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu ta'ala.
Beliau berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi." Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qubida itu dalam bahasa Arab wafat itu ada banyak istilah. Ada maut, ya, ada al-wafah, ya, ada al-maut, al-wafatu, ada talaq al-maniyah. Ada di sini yang gunakan istilah adalah al-qabdu. Al-qabdu itu artinya genggaman. Qubida berarti digenggam. Jadi kematian itu difahami di mana ruh itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilepas, ya. Jadi kan ada saatnya ketika tidur itu kata Allah dalam Quran, ya, dia menggenggam jiwa manusia. Kalau masih ada ajalnya, maka dia lepaskan. Kalau tidak ada lagi ajalnya, maka dia tahan, dia genggam terus. Al-qabdu itu menggenggam. Jadi kematian juga digambarkan sebagai situasi di mana jiwa manusia ditahan, digenggam, berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW diwafatkan, ya, ikhtalafu, para sahabat berbeda pendapat. Ya, fi dafnihi, tentang menguburkannya. Jika Rasul sudah wafat nih, baca rumah menguburan Nabi. Ya. Nah, kita mah sekarang sudah terima beres, kan? Bahwa Nabi sudah dikuburkan di situ, di tempat yang sekarang kita ketahui. Nah, kejadiannya setelah Rasulullah wafat itu ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Berbeda-beda itu sahabat tentang menguburkan Nabi. Ya, hal yudfan aula, kata Imam Bajuri, apakah Nabi ini, perbedaannya tentang apakah Nabi ini akan dikuburkan atau tidak. Nah, ya, kalau manusia kita biasa di masa Nabi hidup semua yang meninggal dikuburkan, tapi ketika Nabi meninggal, sahabatnya ragu, ini dikuburkan apa tidak Nabi, ya. Karena saking istimewanya Nabi itu di dalam pandangan para sahabat, ya. Jangan ditaruh begitu saja, ya, tidak ada syariatnya untuk menguburkan. Jadi ada berdiskusi dulu sahabat tentang menguburkan. Lalu kemudian tentang di mana dikuburkan, di dalam masjidnya kah atau di Baqi' kah, ya, beserta para sahabat yang sudah dikuburkan, atau di negeri Syam, di dekat kuburan kakek beliau Nabi Ibrahim, ya, di Palestina, atau di kampungnya di Mekah, atau di mana mau dikuburkan, ya. Karena Nabi tidak pernah memberi wasiat secara khusus. Nanti walaupun nanti akan ada riwayat, ya, tentang bagaimana cara di mana dikuburkan Nabi, ya. Tapi terjadi, ya, secara umum sahabat tidak tahu wasiat, kecuali nanti ada, soal nanti ada kalimat, ya, tempat di mana Nabi harus dikuburkan. Tapi banyak sahabat tidak tahu karena tidak diberitahukan kepada banyak sahabat tentang di mana Nabi akan dikuburkan. Ya. Semua jawab meninggal gaib, ya. Kemudian beliau tidak pernah kasih tahu di mana dikubur, dan tidak ada ciri tanda-tandanya, kan, tidak ada isyarat-isyaratnya. Itu kan kadang anak itu diskusi dulu tuh. Kadang sampai lo malam sehari semalam, ya. Kalau ketika itu antara anak juga menakan, ya, jangan nikah diobrol, ya. Jadi satu yang biasa saja itu terjadi seperti itu. Apalagi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di mana beliau dikuburkan, maka itu itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi tanah dan negeri tersebut. Faqala Abu Bakr, ketika sahabat berdebat di situ, Abu Bakar kemudian muncul. Beliau berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasitu."
Saya pernah mendengar langsung dari Rasulullah sesuatu yang aku tidak lupa sedikit pun tentang sesuatu ini. Apa itu? Sebuah kalimat dari Rasul. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Ya. Tidaklah Allah menggenggam seorang nabi, maksudnya mewafatkan seorang nabi, ya, kecuali ya, fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di tempat itulah Allah ingin beliau dikuburkan. Di mana nabi itu Allah wafatkan, maka disitulah Allah ingin nabi itu dikuburkan. Nah, itu kalimat pernah didengar oleh Abu Bakar dari Rasulullah. Wasiat Nabi tidak pernah, tapi hadis Nabi tentang sunnatullah yang berlaku pada seluruh nabi. Apa itu? Di mana Allah wafatkan seorang nabi, maka Allah ingin nabi itu dikuburkan di situ. Kata Abu Bakar, idfinuhu fi mawdi'i firashihi, maka kuburkan beliau setentang dengan pas di posisi tempat tidurnya itu. Maka jadilah di situ. Hari ini kita dapati di mana Rasulullah. Ya. Jadilah sebuah kehormatan bagi kota Madinah. Mekah melahirkannya, Madinah menyimpannya. Seperti itu. Itu Nabi begitu. Di mana diwafatkan Allah, berarti bukan hanya sekadar Allah ingin beliau wafat di situ, tapi apa? Dikuburkan di situ. Itu kaedahnya seorang Nabi. Dipakai, berarti Abu Bakar mengambil, namanya itu dalam mengambil dalil ke dalil umum namanya itu. Kan dalil umum itu, tidak seorang nabi pun ya, yang diwafatkan Allah kecuali Allah wafatkan. Allah ingin dia dikuburkan di tempat dia diwafatkan. Kan umum, berlaku kepada seluruh nabi. Karena tidak ada yang khusus, maka dipakailah yang umum. Nah, begitu memang di dalam agama kita. Kalau tidak ada dalil khusus, maka dipakailah dalil umum. Ini amal ini boleh atau tidak? Tidak ada dalil khususnya, maka dipakai dalil umum. Ya. Nah, besok nih kita mau maulid nih. Tidak lama lagi maulid nih. Berapa hari lagi nih? Sekarang tanggal berapa? Safar. Ya. Maulid biasanya kan mulai Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal sudah mulai orang maulid itu ya. Walaupun dalam banyak pendapat kan tanggal 12 ya, 10 atau 12 Rabiul Awal. Nah, maulid itu. Nah, sekarang mengadakan maulid itu. Ada dalilnya enggak? Enggak ada dalil khusus. Tapi ada dalil umumnya ada. Ada, bisa ada. Kenapa? Karena aktivitas kita di maulid itu apa? Ngaji, ya sudah ada. Kita dalil umum ngaji. Namanya maulid kan gitu. Isinya pengajian. Ya, namanya maulid, isinya silaturahim kan, namanya maulid, isinya balanjong, makan bersama. Boleh tak makan bersama? Boleh, apa salah makan bersama? Nah, ngambil momen di maulid. Jadi kalau tak ada dalil khusus dan ada dalil umum, ya silahkan pakai dalil umum. Abu Bakar mencontohkan Nabi wafat, orang tak pandai berdalil. Ya, cari dalil khusus di mana Nabi, di mana ada tak wasiat Nabi ini di mana mau dikuburkan? Tidak ketemu, ya sudah pakai dalil umum. Apa itu? Seluruh Nabi di mana dia diwafatkan Allah, berarti Allah ingin dia dikuburkan di situ. Ya, nanti akan ada sebuah case ya tentang Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf di mana dikuburkan. Nah, itu sampai sekarang banyak sekali pendapat yang ini ya beredar. Ya, karena ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Yusuf itu ya, dipindahkan kuburannya dari Mesir ke Palestina oleh Nabi Musa. Nah, tapi kan yang memindahkan seorang Nabi juga.
Jadi akhirnya kita dapati sekarang. Jadi sekarang nih kuburan Nabi yang sekarang itu berarti persis disitulah tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuburan. Nah, ya. 390. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Ya. Wa Abbas al-Ambari wa Sawar bin Abdullah wa ghairu wahidin. Wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbasin wa Aisyah wa Aba Bakrin wa Aisyah anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata. Dari Muhammad bin Bashar dan Abbas al-Ambari, kemudian Suwar bin Abdullah, ya. Kemudian banyak lagi selain beliau-beliau itu, mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas dan Aisyah, dua orang, ya. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal. Ya. Gimana? Nabi mencium, kembali, Abu Bakar mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah Nabi wafat. Jadi sudah dipastikan Nabi itu wafat, maka Abu Bakar mencium Nabi SAW. Kemarin kita katakan Nabi wafat di waktu duha. Abu Bakar mimpin sholat terakhir di waktu subuh, ya. Tadi subuh itu, ya. Di waktu duha itu Abu Bakar posisinya di dalam masjid, di dalam rumah. Ya. Setelah sholat subuh itu beliau tetap di masjid, menangis, ya. Menangis, sedih. Lalu kemudian dipanggil beliau tanya, apa sudah wafat Nabi? Tidak ada yang berani ngomong. Kenapa? Karena Umar bilang, siapa yang bilang Nabi wafat, saya penggal lehernya, kan gitu. Ada yang berani. Tapi kemudian Abu Bakar masuk, beliau pastikan Rasulullah wafat. Nah, setelah pastikan wafat, beliau cium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa dilakukan begitu? Tabarrukan waqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bentuk tabarruk, ya, ngambil berkat terakhir nih sebelum Rasul dikuburkan. Ya. Dan sekaligus iqtida'an bihi, sekaligus mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah mencium sahabatnya yang sudah meninggal. Yang disebutkan di sini sahabat bernama Utsman bin Maz'un. Pernah dicium Nabi setelah beliau terbunuh, ya. Beliau meninggal dan kemudian beliau menciumnya, ya. Oleh karena itu kata Imam Bajuri, mencium mayit itu sunnah. Ya. Gitu. Kan ada beberapa tadi itu. Tadi apa? Apa tadi yang sunnah tadi apa? Mengusapkan air ketika sakarat. Ya. Sakaratul maut itu usap. Ya. Kalau yang sedang sekarat tidak keberatan diusapkan. Kalau bisa beliau sendiri yang usap. Kemudian yang di sini mencium orang yang meninggal itu setelah dia meninggal. Yang muslim tentunya, ya. Dan tentunya yang bukan yang mahram, ya. Bukan mahram ya jangan. Gitu. 391. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami. Haddatsana Marhum bin Abdul Aziz al-Attar. An Abi Imran al-Jawni, an Yazid bin Babanus, an Aisyah, dari Nasr bin Ali al-Jahdami, dari Marhum bin Abdul Aziz al-Attar, dari Abu Imran al-Jawni, dari Yazid bin Babanus, dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a fammahu baina ainaihi. Bahwasanya Abu Bakar ya masuk mendatangi Nabi setelah Nabi wafat, masuk ke kamar Nabi itu, ke rumah Nabi, dan beliau letakkan bibirnya, mulutnya, ya, fam itu mulut, letakkan mulutnya di antara kedua mata Nabi. Tengah sini dicium. Jadi kan dicium. Sekarang ada penjelasannya di mana titik mana dari diri tubuh Nabi yang dicium, bagian kan antara dua mata, antara dua mata, tidak di pipi, ya, antara dua mata, ya. Wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi wa qala ya nabiyya wa safiyya wa khalila, ya. Dan beliau letakkan kedua tangannya di kedua lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kedua lengannya. Ya. Dicium antara dua matanya, ya. Dan beliau Abu Bakar menyebut ya Nabi, ya wahai Nabi, wahai ya Sofia, wahai Sofi. Sofi itu gelar-gelar Nabi, ya. Sofi artinya yang suci, yang bersih, ya, dari kata sofa. Sofi harusnya itu laki-laki yang bernama Sofi, kalau perempuan Sofia, ya. Kalau dia Sofi nama laki-laki, nama bersih. Harusnya kalau perempuan dia Sofia, Sofia. Tapi kalau laki-laki Sofi, Sofi laki-laki. Yang ini ya Sofi. Ya Sofi ditambah ya. Jadi dalam bahasa kalau ditambah ya itu berarti panggilan kesayangan. Ya abata, abati jadi abata. Jadi dari ummi jadi ummah. Apa lagi? Dari bani ya bunayya, ya. Bunayya. Jadi kalau dibegitukan bunayya, abata, Sofia, maksudnya Nabiya, ya Nabiya, ya Sofia, ya Khalilah. Khalilah berarti Khalil, ya. Khalil artinya adalah teman dekat, kekasih, ya, kekasih. Nah, itu satu. Itu dikatakan oleh para ulama, ya, ketika mengomentari hadis ini, riwayat ini. Selama itu bukan meratap, boleh memanggil orang yang disayangi yang sudah meninggal. Selama itu bukan bermaksud meratapi, tidak diiringi dengan ratapan atau teriakan, ya biasa saja. Yang namanya ikatan yang kuat dengan seseorang itu ya kadang-kadang sampai ke titik seperti itu sikap ketika orang tadi meninggal, ya. Nah, maka di sini disebutkan ini menunjukkan boleh, ya, menyebutkan sifat-sifat sang mayit ini yang meninggal ini bila nauhin tanpa meratapinya. Bahkan dianjurkan sebenarnya menyebut sifat-sifatnya atau gelar-gelarnya yang baik, ya. Nah, tapi jangan diiringi dengan ratapan, penyesalan, apalagi namanya ini teriakan dan segala macam, ya, yang merupakan bagian dari budaya jahiliyah, ya. Ya. Seperti itu. Jadi di mana diciumnya? Di antara dua mata, ya. Baina ainaihi. 392. Haddatsana Bishr bin Hilal As-Sawaf Al-Basri. Haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas qala. Dari Bishr bin Hilal As-Sawaf Al-Basri, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, ya.
Beliau berkata, qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in. Ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka beliau menerangi semua yang ada di Madinah. Ya, menerangi semua yang ada di Madinah. Sehingga Madinah itu hidup. Dulu namanya Yathrib ya. Dulu namanya Yathrib. Masuk Nabi ke Yathrib itu langsung cerah Yathrib itu. Bersemangat kota itu. Ya, bergelora kota itu. Ya, hidup kota itu. Terang dia. Itu disebut dengan adha'a. Dia memberikan cahaya kepada segala sesuatu yang ada di kota. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, maka ketika datang hari di mana beliau meninggal, azlama minha kullu syai', menjadi gelaplah segala sesuatu di kota itu. Ini tentu terang dan gelap ini ya dikatakan hissiyan wa ma'nawiyan. Apa itu hissiyan wa ma'nawiyan? Baik secara indrawi ataupun secara maknawi. Indrawi berarti apa? Ketika Nabi masuk cerah hari. Itu gitu ya, indrawi. Bisa dicari cerah hari. Ketika Nabi wafat gelap hari. Gelap ya, mendung lah gitu. Maknawi artinya apa? Ketika Nabi masuk kota Madinah, bersemangat orang semuanya di kota itu. Ketika wafat Nabi bersedih semuanya. Ya, bersedih semuanya. Wa ma nafatna aydiyana minat turab wa inna la fi dafnihi hatta angkarna qulubana. Dan tidaklah kami bersihkan tangan kami dari tanah-tanah ketika kami menguburkan beliau. Menguburkan beliau sampai hati kami mengingkarinya. Apa maksudnya hati mengingkari itu? Ya, itu saking tidak relanya sahabat itu. Ya, kalau bahasanya kan begitu ya. Sebenarnya kan tak ada sahabat yang tidak rela melepas Nabi itu. Pada akhirnya semua menerima takdir bahwa Nabi itu sudah tiada. Ya, tapi begitulah kuatnya ikatan sahabat dengan Nabi sehingga ketika kata Anas, ketika kami menguburkannya, tangan kami masih bertanah-tanah itu, tidak mau kami membersihkan tanah dari tangannya. Biarkan saja. Ya. Rasul-rasul ba'a gitu ya, kalau diparasi tanah. Gitu. Hatta angkarna qulubana, sampai kami mengingkari hati kami. Maksudnya apa? Kami menolak semua yang dibayangkan oleh hati kami. Menolak semua rasa, susahnya waktu itu. Karena selama ini belajar bersama Nabi, selama ini apalagi Anas bin Malik, selama ini melayani Nabi, setiap hari melayani Nabi. Sekarang sudah tidak ada lagi yang dilayani. Ya. Nah, itu namanya apa namanya? Angkarna qulubana. Sehingga kami harus menolak semua perasaan hati. Ya. Nah, seperti itu. Jadi orang kalau lagi sangat kuat hubungan seperti itu, sulit berpisah. Ya, bukan tidak rela dengan takdir, ya, tapi seperti itu. Ya. Nah, sini dijelaskan, itulah halus dan bersihnya hati para sahabat. Ya, ketika terputus hubungan dengan Rasul, dengan wafatnya Rasul itu, nah itu sulit ya. Ya, berarti harus berusaha keras diri itu mengingkari semua selama ini kesan yang didapatkan oleh hati. Berat. Ya, bisa kita bayangkan betapa beratnya kota Madinah melepas Rasulullah SAW. Ya, bahasanya sampai kami mengingkari hati kami sendiri. Artinya mengingkari apa? Menolak. Tidak bisa lagi. Perasaan itu rasa suaranya itu masih terngiang-ngiang ya. Bahkan Nabi itu kan semuanya tuh, waktu di awal kita belajar kitab ini diajarkan fisik Nabi itu. Ya.
bentuk tubuhnya, ya, sorot matanya, bahkan sampai aroma keringatnya, ya, itu semuanya berkesan bagi para sahabat. Apalagi kegiatan bersama Rasul, pergi jalan dengan Rasul, pergi berjihad dengan Rasul, bercanda dengan Rasul, kan ada babnya, bercanda dengan Rasul, makan dengan Rasul, ada semua itu tersimpan kesan itu. Ketika Nabi wafat, itu nggak bisa dilepaskan. Ya, berat menolaknya seperti itu. Ya. Tapi itu bukan sebentuk penyesalan, karena sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan 393. Haddatsana Muhammad bin Hatim, haddatsana Amir bin Shalih, an Hisham bin Urwah, an abihi an Aisyah qalat. Dari Muhammad bin Hatim, dari Amir bin Shalih, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya yakni Urwah bin Zubair, dari Aisyah, beliau berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah SAW wafat di hari Senin. Maka jadi istimewa nih hari Senin nih. Hari lahirnya, ya, hari Senin ya. Hari beliau hijrah masuk Madinah, hari Senin. Hari beliau diwafatkan juga hari Senin. Ya. Jadi itu keistimewaan hari Senin pertama. Jadi hari Senin itu seperti, kalau boleh kita sebut, kalau boleh nih sebut, itu harinya Nabi itu. Banyak hal-hal penting di hidup Nabi itu yang dihadirkan Allah di hari Senin, ya, hari Isnin. 394. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Ja'far bin Muhammad an abihi. Ya. Qala, dari Muhammad bin Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya. Maksud ayahnya ini adalah Muhammad Al-Baqir, ya, keturunan Nabi SAW. Muhammad Al-Baqir, generasi tabi'in, ya, seorang ahlul bait dan seorang alim besar, seorang waliullah. Lengkap nih Muhammad Al-Baqir nih, ya. Anaknya namanya Ja'far As-Sadiq, ya. Muhammad Al-Baqir dari kalangan tabi'in, dan beliau juga adalah, kalau kami tidak salah seorang gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang gurunya adalah Muhammad bin Baqir radhiyallahu taala. Nah, beliau menjelaskan, siapa yang menjelaskan? Muhammad Al-Baqir, tabi'in, berarti hadis ini mursal, tidak ada sahabat yang disebut di situ. Beliau menjelaskan, mungkin dari cerita riwayat yang beliau terima dari kalangan ahlul bait. Ya. Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin. Rasulullah SAW diwafatkan, digenggam Allah di hari Senin. Famakatha dzalikal yaum wa lailatas tsulatsa. Ya. Dan menetaplah beliau di hari itu dan malam Selasa. Artinya apa? Belum dikuburkan. Meninggal waktu duha, belum dikuburkan sampai datang malam Selasa juga belum dikuburkan. Ya. Kemudian wadufina minal lail, dan beliau dikuburkan itu di malam hari, ya, disebutkan oleh Imam Bajuri, ya, bahwa beliau dikuburkan fi lailatil arbi'a, ya, di malam Rabu, wastal lail, di tengah malam. Ya. Adapun memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, itu semua dikerjakan di hari Selasa. Senin, malam Selasa belum dikuburkan, Selasanya baru diselenggarakan. Harian ya. Baru di malam Rabu, tengah malam baru dikuburkan. Ini kan tadi ada perbedaan pendapat, ya tadi ya. Sudah dijelaskan sedikit.
Ada perbedaan pendapat tentang gimana nih diselenggarakan, disolatkan apa tidak nih. Bahkan sahabat ragu untuk menyolatkan atau tidak. Kenapa? Karena kita ini wajar disolatkan, banyak dosa. Solatkan, minta ampunkan. Nabi ini apa yang mau diminta ampunkan? Ya, nah, tapi karena hak tadi hadis umum ya, hadis umum, dalil umum bahwa seluruh muslim itu ya, harus diselenggarakan fardu kifayah diselenggarakan. Sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi masalah apa yang membuat terlambat itu, masalah tentang siapa yang akan menggantikan Rasul menjadi pemimpin umat. Nah, itu juga ya, memperlambat itu semua. Qala Sufyan wa qala ghairuhu sumi'a sautal masahi min akhiril lail. Sufyan di sini biasanya adalah Sufyan bin Uyainah biasa ya. Terdengar suara masahi di ujung malam. Oh, masahi itu apa namanya? Perkakas untuk menggali kubur campur jongkok ombak ya, yang dipakai waktu itu untuk menggali kubur terdengar malam hari itu ya. Karena terjadinya di rumah Aisyah sebelah masjid itu langsung. Orang-orang berkumpul menunggu bagaimana keadaan Nabi yang sudah wafat. Diapakan? 359. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala. Ya, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa dufina yaumal tsulatsa. Nabi SAW wafat di hari Senin dan dikuburkan di hari Selasa ya. Nah, ini maksudnya apa? Mulai diselenggarakan itu di hari Selasa, kali memandikan, menyolatkan, mengkafani, dan akhirnya dikuburkan di malam Rabu. Nah, sampai di situ dulu, ya, karena yang setelah ini riwayatnya panjang sekali. Ini lebih detail, ya, lebih detail. Ada berhalaman-halamannya. Sini ya, cukup panjang riwayatnya. Lebih detail tentang bagaimana kejadian ketika Nabi wafat itu. Mulai dari sebelum wafat. Jadi ini hadis akan mengumpulkan semua peristiwa itu. Ya. Mulai dari sakaratnya sampai. Kalau tadi kan satu-satu hadis sakaratnya saja, wafatnya saja, kuburkannya saja. Tapi pekan berikutnya lah kita bacakan hadis ini. Dari situ ada pertanyaan, Bapak Ibu, ya, tentang apa yang barusan kita jelaskan itu. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Sudah berapa riwayat tuh? Tuh. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi riwayat nomor 12 itu yang paling panjang. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan tentang wafatnya Rasulullah SAW? Ada tentang menyelenggarakan kuburan itu ada. Memang begitu syariatnya. Cuma terhadap Nabi tidak bisa dipakai, maksudnya Nabi itu karena kondisi sehingga
menyegerakan itu tidak terjadi, tidak bisa. Ya. Tentu afdalnya apa? Jenazah itu sesegera mungkin diselenggarakan. Jangan pula nanti jadi alasan nih, Nabi aja sekian hari ya, 1 hari 1 malam belum terurus, tidak apa-apa, apalagi kita. Bukan, Nabi ini masalahnya adalah tadi ada ikhtilaf di kalangan keluarga dan para sahabat. Ya, saya tadi lah, Nabi ini dikuburkan di mana? Karena ini bukan sembarang orang nih, bukan sembarang manusia. Dikuburkan di mana? Nabi ini disolatkan apa tidak? Sementara dia tidak butuh didoakan. Dia maksum, sudah dijamin masuk surga, perlu disolatkan juga apa tidak? Sementara solat jenazah itu fungsinya apa? Doa untuk mayit. Isinya doa semua kan? Doa semua. Ya kan? 4 kali takbir itu isinya doa semua. Nah, itu. Dimandikan enggak ini? Sementara tubuh beliau itu sudah suci. Dikafani enggak nih ya? Karena beliau tidak ada bau segala macam itu apa itu kan sesuatu yang bertentangan ya, pemahaman di situ tentang diri Nabi itu. Nah, belum lagi tadi perkara apa namanya? Ternyata di tempat lain ada pula sahabat yang berpikir lebih jauh. Ini Nabi sudah tidak ada. Siapa yang mengambil sekiranya ada kondisi-kondisi di masa Nabi wafat ini harus diputuskan? Siapa yang mengambil keputusan? Nah, berkumpullah ya Ansar kan di sekitar Bani Sa'idah. Ya. Belum lagi datang Umar yang mengatakan, "Abi kok tadi sama dua wali kok kan ada cerita Umar tuh." Ya. Yang menyebut Nabi wafat. Nah, ini dia sambil menghunus pedang dia begitu. Sehingga untuk menyampaikan ke Abu Bakar bahwa Nabi sudah wafat aja tidak berani. Tidak berani orang. Tidak berani orang mengangkat suaranya, "Oh, Rasul sudah wafat," untuk menyebarkan berita. Tidak berani. Karena ancaman Umar itu. Banyak situasi yang membuat sunnah itu kan sunnahnya tuh harusnya disegerakan penyelenggaraan itu tidak bisa terlaksana. Bukan karena sahabat tidak ngerti yang begitu, tapi kalau sudah beres mah tinggal diselenggarakan ya segerakan diselenggarakan. Ya, kalau di awal kan kadang menunggu kok, aku udah ditunggu. Kadang sampai ke di kuburan laba gali itu. Kadang laba gali, ada aja lain yang ditunggu, ada aja yang ditunggu nih. Ya, kubur itu laba gali, lahat tuh lah ada. Ya, papan apa keranda saudara siap saudaranya kan. Paling kita sekarang kan simpel ya. Yang di kuburan enggak lah orang yang maksum tuh kan. Lah jalih kan diselenggarakan. Nah, jadi apa namanya? Itu kebingungan tuh. Itu yang pernah kita sampaikan. Bahwa sehebat apapun orang, kalau sudah berhadapan dengan wafatnya orang yang sangat disayangi, dicintai, itu kadang hilang hebat. Dan itu tidak perlu heran kita. Biasa saja. Sahabat juga kebingungan ketika itu. Ya, gimana nih, balik kok. Ya. Nah, jadi tidak perlu bingung. Wah itu balik tuh nyo biasanya pengurus kongsi kematian tapi nyo tidak tentu nanti kali kakak. Ya mau begitulah orang kalau lagi musibah itu. Kadang tidak tentu nanti kali kakak. Itu hilang semua ilmu itu bisa saja. Nah itulah kenapa dia menjadi fardu kifayah. Tapi problemnya, masalahnya di Nabi. Ini kata Anas bin Malik tadi. Ketika Nabi wafat, gelap seluruhnya Madinah ini. Maksud gelap tadi apa? Semuanya bersedih. Dan semuanya jadi kebingungan. Gitu. Pulang ke kerajaan dulu. Ya? Aneh gak dibuat. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bukannya sahabat ingin mengundur-undur sebenarnya, tapi memang situasinya itu belum memungkinkan karena belum ada kata putus. Apakah Nabi ini diselenggarakan seperti biasa atau tidak diselenggarakan seperti biasa? Atau kayak orang syahid saja. Nih, orang mati syahid kan ada pengecualian itu. Orang mati syahid bagaimana? Ya, di situ saja. Tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung disolatkan dan dikuburkan. Nah, Nabi itu lebih tinggi dari syahid. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin
wasyuhada. Nah, ini di atasnya Nabi ini. Syuhada nomor 3. Syahid saja ada yang tidak perlu dikerjakan. Ya kan? Ada pengecualian. Dan Nabi ini gimana? Ya. Dan pemikiran-pemikiran yang kita mungkin tidak sampai ke situ. Kita tahunya hadis segerakan aja penguburan. Nah, itu kan kita tahu. Sahabat kan dari hadis tidak satu. Sahabat dari hadis dari Nabi itu. Wah, ini gimana caranya? Prakteknya nih. Karena kita tidak pernah punya pengalaman menguburkan Nabi kan gitu. Nabi kita cuma ini kan gitu. Kalau Bani Israel mah punya banyak nabi kan. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa dicontoh. Ini tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ada situasi-situasi ikhtilaf bahasa tadi ya, yakhtalifuna, berbeda pendapat lah para sahabat, berselisih, berdiskusi lah oleh mereka, ya, sehingga butuh waktu sampai sehari semalam. Nah, baru besok Selasanya baru mulai nanti sudah mulai ada keputusan. Nah, bagaimana menjelang Selasa itu? Nah, nanti ada 11 12 ini aku akan lebih rinci menjelaskan satu-satu peristiwa itu oleh Abu Bakar. Nah, sampai semuanya yang ada di situ menjadi lebih bisa menerima, baru dilaksanakan penyelenggaraannya itu. Dan di sini ya tadi disebutkan oleh Imam Bajuri bahwa Nabi itu dikuburkan di tengah malam. Tadi di dalam hadis riwayatnya tadi ya, waduh fina minal lail, dikuburkan di tengah malam, di waktu malam. Ya tidak ada masalah. Ya. Dan pula gara-gara malam kemudian kita tidak menyelenggarakan karena Nabi sendiri dikuburkan di waktu malam. Ya. Beberapa sahabat juga dikuburkan di waktu malam. Ya. Dan kami kira hari ini agak lapang orang datang itu. Kalau dulu mah agak pantang orang mengubur di malam. Kalau ini agak sering kami lihat ke orang menguburkan malam hari. Ya. Karena mungkin pemahaman juga sudah semakin luas ya tentang ilmu agama ini. Gitu. Itu. Jadi tidak ada bertentangan tuh dengan anjuran untuk menyegerakan untuk pelaksanaan penyelenggaraannya. Kondisi saja. Ya makanya nanti menyegerakan itu bukan kewajiban. Itu apa? Kesunahan. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk segera ya tidak perlu. Ya mungkin bisa diundur sedikit tuh. Misalnya lagi musibahnya meninggal, sedang datang musibah lagi kalau sholat lalu langsung nikah aja. Ya kan? Jadi kalau memang ada kondisi-kondisi ya tidak ada masalah. Ya, itu seperti itu. Itu mungkin ada lagi. Siri. Saf ganjil itu. Nah, gimana? Saf ganjil ini gimana biasanya? Ini yang kongsi kematian nih. Yang biasa kongsi. Saf itu. Apakah memang harus ganjil atau bagaimana? Ya. Bagaimana kita menjelaskannya ini ya? Secara umum sebenarnya tidak ada keharusan seperti itu. Ya. Ada orang menyelenggarakan itu sudah sangat bagus. Peraturan ganjil itu kan karena memang di agama ini ganjil ini satu urutan atau angka yang dijaga juga di dalam agama ini. Gitu. Tapi kadang karih mana orang dalam soal ganjil. Butigo, ya. Karihlah tentang itu. Gitu. Sebenarnya tidak sampai begitu pun tidak ada masalah juga. Gitu. Yang intinya dari menyolatkan jenazah itu adalah bagaimana doa itu serius tuh dimintakan. Ya. Bahkan sholat jenazah itu bisa berulang ya. Nanti kita lihat ya di surah 12 itu akan menjelaskan juga bagaimana Nabi itu disolatkan tuh serombongan ya. Jadi tidak sekaligus juga. Ya, sekaligus sianan tipu langsung sekali sembahyang sampai bagalinci ya. Sehingga akhirnya tidak ada kekhusyuan. Waktu itu siapa yang meninggal kemarin itu ada yang
laki perempuannya tidak tentu saja. Kalau imam takbir saja sampai masing-masing kan. Nah, gitu. Jadi bisa berombongan. Ini dulu sholat, kemudian sholat, itu sampai selesai sholat saudanya. Jadi talambe adanya ada rombongan-rombongan ada masalah, ada masalah. Tidak ada talambe itu karena memang orang masih dalam situasi di bagian menyolatkan kan. Ya, misalnya musalahnya kecil, orang banyak, serombongan dan jangan pula kalau udah selesai itu, alah itu kan fardu kifayahnya, ada perlu sholat. Padahal ada di sini, ada kan, gitu kan? Musalah kecil, orang ramai, yang di dalam musola sholat, yang di luar tidak bisa sholat. Nah selesai sholat, yang di dalam, yang di luar, sebaiknya sholat aja. Keluar ini masuk sholat lagi, ya sampai semua yang ada itu selesai menyolatkan. Kok enggak? Langsung diangkit ke rendah, langsung berangkit. Itu padahal mayit itu butuh banyak doa, butuh banyak didoakan. Dan doa di dalam sholat tentu berbeda kualitasnya dengan doa di luar sholat. Jawab teman doa ini fardu kifayah ya. Tapi sebaiknya kalau bisa diberi kesempatan, tidak ada yang diburu betul ya, izinkan semua orang untuk menyolatkan yang sudah hadir di situ di tempat gitu ya, seperti itu. Kami tidak tahu persis itu, nantilah kita coba cari, kita pastikan tentang sebaiknya ganjil gitu ya. Ada enggak selain daripada sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Nah, ada enggak? Kan hadis umum kan ya. Kalau ada dan khusus kan balik apa kan? Hadis umum kan tuh kaidah dari itu. Coba cari ya hadis khususnya kok ada. Ya, kok hadis khususnya kok bisa dipakai jadi dalil kan. Kadang ada loh hadis kok enggak bisa pakai jadi dalil. Kenapa? Karena dia palsu misalnya atau sangat lemah sekali. Kayak hadis yang kemarin ditanya ketua tuh, malaikat maut apa? Ya. Nah, jadi kan itu nih. Sedangkan hadis tentang malaikat maut nunggu diizinkan oleh Jibril masuk, itu saja itu sudah sebagian ulama menganggap itu, ulama hadis menganggap itu hadis maut tua itu palsu. Gitu. Walaupun ada beberapa jalur yang lemah. Nah, ini kan lemah kan dari palsu kan. Tapi banyak kan. Apalagi menyerupai manusia lo lagi kan. Pas menggedor pintu, mengetok pintu, tambah banyak. Jadi ada hadis-hadis ini yang tidak bisa kita pegang, ada yang bisa kita pegang jadi dalil. Biarlah nanti kita coba cari riwayat khususnya itu ya. Tapi sekarang kita pegang aja riwayat umum dulu ya. Yang tadi Allah mencintai yang ganjil ya. Allah itu ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Seperti itu. Ada? Kawan? Assalamualaikum. Iman itu dia lebih mencintai Allah dan Rasul daripada diri. Kalau kita bayangkan iman kita sekarang itu kan kalau nggak sempurna berarti cacat. Iya. Kita menyikapi kalau iman yang cacat sekarang tambah kebaikannya lebih bagus. Dan kami itu ada yang bergurau, itu guraunya nampak serius. Gurau serius Pak. Bakara hendak serius hendak. Kami itu ada list. Iya. Yang zaman ada kita sebelah. Kualitas imannya sama seperti sahabat. Itu gimana apa ya? Memahami ya. Jadi beliau itu kan berpikir itu nih dulu Ustaz. Kawan-kawan itu nih itu kan ada keinginan. Karena waktu dia zaman itu calon-calonnya kan meningkatkan iman para sahabat dari belajar Islam. Tapi kalau syarat iman itu kan jika dia ada keinginan, ada dan kepercayaan Allah itu kan kita kalau dipilih Allah bisa kita mencapai iman yang sempurna seperti kita semua. Jadi itu gimana kita menyikapinya? Bagaimana caranya kita menutupi kekurangan-kekurangan kualitas iman kita di akhir zaman ini? Ya.
Begini, mungkin kesimpulan tentang bahwa di akhir zaman itu akan apa tadi muncul lagi kualitas iman seperti sahabat, begitu, begitu kesimpulannya. Ya, oh iya itu harus yang menarik tuh ke kalimat dari guru kita Ustaz Herfi, kalau tidak salah tuh, tentang konsep apa namanya bola ya. Bola itu kalau dipantulkan dari setinggi ini, itu ketika dia mantul ke bawah dia naik itu setinggi itu lagi enggak? Tidak kan? Tidak. Mantul lagi lebih rendah ya. Nah, begitulah kondisi umat dari masa Nabi ke akhir zaman, kata Ustaz Herfi. Ya. Nah, cuma di setiap pantulan itu ada titik tertingginya, ya kan? Ada titik tertingginya. Nah, begitu. Jadi artinya begini, di setiap generasi itu ada orang-orang yang untuk generasi itu itulah kualitas sahabat. Nah, ya, kalau baca-baca tentang Umar, kini mungkin Umar itu sianu, gitu. Walaupun tidak akan seperti Umar, tapi untuk di generasi kita itulah maksimalnya, gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi akan ada muncul. Jadi setiap generasi itu punya orang-orang terbaiknya yang boleh kita katakan, oh ini sekualitas dengan yang dulu itu. Begitu. Jadi tidak, kalau dibuat seperti Umar betul dibayangkan ya susah juga. Sama dengan kezaliman, keburukan juga begitu, ya kan? Setiap zaman itu juga ada orang-orang terburuknya kan? Firaunnya, tapi apakah seperti Firaun yang dulu itu betul? Oh, lebih ngeri yang itu. Lebih ngeri yang itu. Ya. Tapi ya rada-rada begitu ya ada gitu ya. Apa namanya? Aroma-aromanya agak sama itu ya. Baun-baunnya agak sama. Nah, tapi begitu, jadi tidak kita pahami pula akan betul-betul seperti Umar yang dia berada di Madinah bisa beri komando sahabat yang sedang berada di Irak. Di mana ya? Di Persia apa di Irak itu? Ya. Nah, itu kan tinggi sekali makrifatnya itu ya. Ya. Nah, itu kan tinggi imannya tuh. Apakah bisa begitu? Mungkin bisa, tapi biasanya pakai teori yang tadi itu. Bola atau mantul. Setiap pantulan itu akan ada titik tertingginya dan itu tidak akan mencapai titik tertinggi generasi sebelumnya. Itulah maksud dari kalimat Nabi, khairul quruni qarni tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Sebaik-baik masa atau generasi adalah yang bersamaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi yang setelah mereka. Berarti apa? Menurun. Dan menurun ini dari sahabat ke tabi'in itu jauh sekali. Kalau bahasa orang sekarangnya ada jomplang ya. Dari sahabat ke tabi'in aja itu jauh sekali. Jangankan ke kita. Dari sahabat ke tabi'in aja itu udah jauh sekali. Tapi tabi'in kan punya ulama-ulama. Ya, yang terbaiknya di kalangan tabi'in, Imam Hasan Al-Basri ya. Imam siapa tadi? Sufyan bin Muhammad Al-Baqir, itu orang-orang terbaik ya. Untuk generasi tabi'in itulah Lasamojo Umar di generasi sahabat. Tapi kata para sahabat apa? Kalian adalah orang-orang yang ya kami adalah orang-orang yang menganggap besar sebuah kesalahan yang bagi kalian itu seringan sehelai rambut. Kalian menganggap itu saringan rambut, di kami itu gadang mana rasanya gitu. Itu beda kualitas iman. Ya. Sehingga ulama generasi tabi'in mencoba merasakan rasanya dan dosa kecil yang sebesar seringan selai rambut itu kok bisa dirasakan besar oleh sahabat. Nah, itu dilatih pula oleh para ulama generasi tabi'in kualitas imannya. Nah, latihan iman itu bagaimana? Latihan iman ya kaidah umumnya yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil masih itu kaidah umum. Ya, jadi kalau kita ingin nambal kekurangan iman kita, ya didorong diri untuk mengambil ketaatan. Dan kaidah ketaatan itu ya madama wa in qalla, yang sedikit, yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu.
yang sedikit. Dan termasuk kaidah ketaatan itu adalah laksanakan ketaatan itu dengan kegembiraan, dengan kesenangan, ridho ya, kalau bahasa agama itu dengan ridho, dengan kegembiraan, dengan rasa cinta, ya sukacita, bukan duka cita, sukacita, bergembira. Nah, supaya dia bergembira, melaksanakan ketaatan itu jangan dibuah bana ketaatan. Karena begitu bisa jenuh. Nah, kalau udah jenuh itu kiamat amalan tadi. Jangan sampai jenuh. Kalau udah mulai rada jenuh, istirahat dulu. Lakukan yang lain dulu, baru kemudian diulangi lagi. Itu ada strategi-strateginya. Yang jelas ketaatan harus dipupuk terus. Ya. Terjadi kesalahan, ganti dengan, bukan itu kaidah dalam Al-Quran tuh, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dia akan menghapuskan keburukan-keburukan. Itu sudah kaidah. Jadi bagaimana menambal kesalahan ini, apa namanya, kekurangan-kekurangan iman itu, ya setiap kali salah, ya setiap kali itu bertaubat. Dan itu tidak mudah. Setiap kali salah, setiap kali bertobat itu tidak mudah. Apalagi ada kesalahan yang tidak disadari. Nah, itu. Makanya ulama-ulama kita menganjurkan, karena ada kesalahan tidak disadari, oleh sebab itu luangkanlah waktu untuk beristighfar dalam satu hari. Nah, itu seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memang perlu kita pelajari dengan baik. Nah, di tengah orang banyak menyepelekan hal seperti ini. Taubat, ya, istighfar, apalagi tadi menjaga konsistensi istiqomah, ya, apalagi di dalam beramal. Itu pembahasan yang sudah sering dibahas, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan, dieksekusi. Nah, itu bahasa ulamanya itu butuh riyadhah, butuh latihan. Yang namanya latihan, kau melatih orangnya, ya, melatih, panik orangnya. Nah, tapi jangan putus asa, karena nanti dia akan menghasilkan suatu kualitas. Begitu, Pak Man. Ya. Pak Man bahas saja gini, sedang naiknya sedang turun di mana? Sedang menyala ya, menyala abangku gitu ya. Iya, iman terus dinyalakan terus supaya menyala dia, maka harus divariasikan kebaikan. Supaya enggak, pokoknya jangan sampai jenuh dalam melakukan amal soleh. Tanda jenuh amal soleh itu apa? Tanda kita jenuh itu gimana? Nih, kita melakukan kebaikan nih, latihan naik, terasa tuh naiknya, sampai di titik kita menikmati. Nah, kalau ini kadang tuh, tiba di titik menikmati itu, berikutnya akan ada penurunan tuh, mulai hilang fokus. Berarti sudah mulai jenuh. Saya sholat, latihan sholat, Ramadan. Biasanya tuh Ramadan kan bisa tuh kita sampai puncak tuh. Ya, selepas Ramadan tidak dapat lagi. Ya, berarti ini harus apa namanya? Mulai divariasikan. Nggak bisa dibuat sholat seperti sholat di Ramadan lagi. Nggak bisa ya? Tapi jangan sampai kosong sama sekali. Divariasikan. Nah, ini apa namanya, strategi ulama itu banyak sekali itu, ya. Ada ulama ini ngajarkan amal ini yang harus dijaga, ulama lain lagi yang dijaga, ulama ini ngajarkan zikirnya yang dijaga, ulama lain lagi dijaga. Kenapa? Karena latihannya itu bisa berbeda-beda, ya. Yang penting yang wajib jangan diabaikan. Standar minimal kita ngukur iman adalah kewajiban, kalau kewajiban tidak terlalaikan, berarti kita masih di garis aman keimanan kita. Nah, kalau mau naik lagi, maka dia dengan amal sunnah. Itu Pak Man. Babnya tuh tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs lah yang akan mengajarkan. Tapi bukan tazkiyatun nafs yang isinya pemikiran semata. Jadi gimana caranya pemikiran itu bisa berwujud dalam bentuk amalan. Itu memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak kita. Apa gunanya kita belajar tazkiyatun nafs kalau sikap kita begitu-begitu juga? Masuk musaji baru soleh. Nah, tiba di kadai, tiba di parak, nah, hilang kesolehan. Nah, itu.
Karena tazkiyatun nafs itu kadang oleh orang ya jadi bahan omongan saja, itu yang paling kita khawatirkan. Jadi bahan otak itu paling tidak dianjurkan itu ya, tazkiyatun nafs untuk memperbaiki akhlak kita. Gitu. Itu mungkin hari ini, petang ini, semoga Allah ridhoi kita dengan kebaikan yang kita coba usahakan di penghujung hari ini. Semoga Allah hitung majelis, hadirnya kita di majelis ini sebagai penutup yang baik dari hari Kamis kita ini. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.